Mungkin kita langsung saja kepada pandangan politik terlebih dahulu kepada Pak Wasisto. Untuk waktunya Pak, mungkin 15 menit penyampaian. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, ya, terima kasih Mbak Novita atas kesempatan yang diberikan. Salam kenal, salam hangat semuanya. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak ya pada Mas Yuda dan teman-teman RBK yang telah mengundang saya untuk kesekian kalinya untuk diskusi soal IKN. Kalau sebelumnya tentang milenial, sekarang IKN, kok jauh banget. Nah, ini yang akan nanti saya paparkan itu lebih pada catatan lapangan saya ya. Catatan lapangan yang itu saya kerjakan selama turun lapangan di Kalimantan Timur kurang lebih selama semingguan di sana di bulan Juli tahun ini, dan di mana hasil riset ini kan kami coba nanti presentasikan keluar sebenarnya. Dan ini saya juga mau minta input teman-teman di sini ya, yang terutama teman-teman Kaltim. Kalau misalnya ada yang salah dengan pesan saya, nanti mohon dikoreksi, nggak apa-apa, karena saya juga sambil cari data di sini sebenarnya. Izin share screen ya. Baik. Bisa kelihatan ya layar saya teman-teman ya? Bisa Mas, bisa, sangat jelas. Baik. Baik. Jadi seperti tadi yang saya singgung di pembukaan, bahwa yang akan nanti saya diskusikan di sini itu lebih pada refleksi ya, refleksi di lapangan saya di Kaltim Juli lalu. Jadi memang saya tidak mau membahas lagi rencana-rencana IKN, rencana-rencana yang sudah ada karena sudah banyak dibahas dan diulas. Cuman saya akan membahas lebih banyak bagaimana respon warga Kaltim sebenarnya yang kami temui di lapangan. Kami temui para birokrat, temui para aktivis, temui warga lokal. Jadi ini mungkin ada yang pro, ada yang kontra, dan karena ada teman-teman sebagian dari Kaltim, ya mungkin nanti saya juga minta masukan ya, kalau misalnya ada yang kurang, ada yang salah, dan sebagainya. Baik, jadi memang riset IKN di BRIN ini menggunakan dua metode ya, teman-teman ya. Tadi yang saya singgung di awal itu lebih pada metode studi kasus ya. Yang sekarang ini adalah yang saya gunakan lainnya juga adalah studi arsip. Jadi memang relokasi ibu kota, pemindahan ibu kota negara itu selalu naik turun wacananya. Artinya di sini memang tidak selalu konsisten perencanaan hingga realisasi yang sebelum era Pak Jokowi ya. Nah, dari studi arsip yang kami lakukan di Perpusnas itu menunjukkan bahwa di tahun 57 itu sebenarnya kalau berdasarkan memoir Cilik Riwut ya yang kami baca di sana, itu menjelaskan bahwa saat itu tidak ada semacam relokasi yang sifatnya eksplisit untuk memindahkan Jakarta ke Palangkaraya. Karena yang ditekankan oleh Bung Karno saat itu lebih pada bagaimana Indonesia saat itu membangun sebuah kota yang sifatnya terencana. Karena di era Bung Karno itu pula kan lagi gencar-gencarnya pertarungan blok timur dan blok barat. Sementara Indonesia kan sebagai bagian dari gerakan non-blok ingin berusaha untuk bisa lepas dari bayang-bayang itu, lepas dari kolonialisme baru, imperialisme baru, dengan cara membangun kota yang itu memang didesain oleh orang Indonesia sendiri. Makanya kemudian dipilihlah Kalimantan itu sebagai prototipe sebenarnya. Prototipe sebagai sebuah kota yang didesain awal dari bangsa Indonesia sendiri. Jadi itu sebenarnya adalah proyek mercusuarnya Bung Karno ketika beliau saat itu menunjuk Palangkaraya sebagai kota percontohan sebenarnya. Nah, dalam yang kedua, mungkin ini masih hipotesa ya, karena di saat bersamaan kan sebenarnya
Palangkaraya atau mungkin di daerah Tumpang Anoy kalau ada teman-teman yang mungkin paham familiar di situ. Jadi kan memang di saat itu ada perjanjian Tumpang Anoy yang mempersatukan suku Dayak menjadi satu kesatuan kan. Jadi memang kami berhipotesa bahwa saat itu dipilihnya Palangkaraya sebagai kota percontohan di Indonesia juga bagian dari upaya Bung Karno berterima kasih pada integrasi masyarakat Dayak secara keseluruhan ke NKRI saat itu. Makanya kan posisi Palangkaraya kan tidak jauh dari lokasi desa Tumpang Anoy ya sebagai bentuk deklarasi perdamaian antar suku Dayak. Jadi memang kami beranggapan bahwa sebenarnya pemindahan ibu kota ke Palangkaraya itu belum secara tereksplisit itu dilakukan, tapi lebih pada wacana pembentukan kota ideal. Nah, dari studi arsip pula kami menemukan bahwa wacana relokasi ibu kota itu sebenarnya juga tidak murni dari Bung Karno, malah justru yang kami lihat itu dari tokoh sosialis malahan Semaun yang itu menginisiasi pemindahan ibu kota. Nah, disitulah kemudian kami melihat ternyata ada turbulensi tarikan kanan kiri di era Bung Karno ya terkait dengan pemindahan pembangunan kota baru kalau dalam bahasa kami ketika kami meneliti arsip lawas yang ada di Perpusnas. Namun kemudian pembentukan kota mandiri, kota baru tersebut akhirnya batal oleh Penpres 659 di mana wacana pemindahan ibu kota, wacana pembangunan kota baru di Kalimantan itu kemudian dihentikan oleh Penpres itu yang menyatakan bahwa Jakarta sebagai ibu kota negara RI. Artinya di sini memang kita bisa melihat ternyata Palangkaraya sebagai kota percontohan itu kemudian terhenti oleh Penpres ini. Nah, lanjut ke Orde Baru. Kalau Orde Baru kan melihatnya Jonggol ya, Jonggol sebagai ibu kota atau mungkin calon ibu kota. Nah, dari studi yang kami lakukan di kantor itu menunjukkan bahwa lagi-lagi ya tidak ada secara eksplisit relokasi ibu kota ke Jonggol saat itu atau pemindahan ibu kota ke Jonggol. Cuman yang kami lihat adalah bagaimana pemerintah Orde Baru saat itu menunjuk Jonggol sebagai kota mandiri. Nah, artinya di sini memang Jonggol itu tidak disiapkan sebagai ibu kota baru setelah Jakarta ya, tapi lebih pada kota mandiri. Nah, cuman kan wacana-wacana pemindahan ibu kota kan selalu menunjuk Jonggol sebagai kota baru. Nah, di sini kami berusaha meluruskan pandangan pada publik ya bahwa sebenarnya di saat itu di tahun 97-98 itu ternyata Orde Baru atau Pak Harto sendiri tidak pernah secara eksplisit mau memindahkan ibu kota. Nah, dari pelajaran yang kita petik di sini adalah wacana pemindahan ibu kota itu selalu terjadi di akhir masa pemerintahan. Artinya Bung Karno di akhir tahun 60-an, Pak Harto di era akhir 98. Artinya di sini memang wacana ini kalau kita lihat di era pemerintah sebelumnya selalu telat dan selalu terlambat di akhir masa pemerintahan. Itu satu. Yang kedua yang kami bisa baca ternyata wacana itu selalu terhenti dengan skandal politik. Misalnya kalau wacana percontohan Palangkaraya sebagai kota baru ala Indonesia itu terhenti karena konfrontasi dengan Malaysia dan juga gerakan G30S yang mana itu juga menjatuhkan Bung Karno. Sementara Jonggol sebagai kota mandiri atau kota percontohan yang itu nantinya mengurangi beban Jakarta sebagai ibu kota itu juga terhenti karena krisis moneter 98 dan juga demonstrasi 98. Artinya di sini pelajaran yang dipetik atau lesson learn yang kita bisa lihat ternyata wacana itu selalu ada, tapi selalu di akhir dan itu selalu terhenti dengan skandal politik. Nah ini yang perlu kita menjadi renungan ya, karena yang kita lihat juga sama. UU 3 2022 tentang IKN ini juga terjadi di masa akhir pemerintahan Pak Jokowi di periode kedua ini. Nah, kita mungkin mungkin jangan sampai ada semacam skandal politik ya yang kemudian mementahkan lagi wacana ibu kota. Karena memang di sini pemindahan ibu kota atau wacana-wacana ibu kota itu selalu
di periode sebelumnya itu hanya terhenti karena skandal politik, teman-teman. Jadi inilah yang menurut kita menjadi semacam peringatan atau mungkin pembelajaran bahwa dulu itu pernah terwacanakan, pernah terencanakan, cuman karena selalu di akhir dan itu tidak ada kontinuitas antar rezim. Inilah yang membuat kami di kantor itu agak khawatir gitu, apakah memang nanti pemerintah selanjutnya akan melanjutkan IKN, karena memang kita mengambil pelajaran sejarah sebelumnya. Jadi itu sekedar ya teman-teman ya, flashback dari studi arsip yang kami lakukan di kantor ya. Kami meneliti arsip lawas, kami meneliti memoir, kami meneliti catatan-catatan di saat itu yang menunjukkan bahwa tidak ada secara eksplisit relokasi ibu kota ke Palangkaraya atau Jonggol, tapi lebih pada kota percontohan di sana. Sebelum IKN itu hadir di Nusantara yang nanti kita lihat ke depan seperti apa. Nah, ini langsung saja saya ke refleksi lapangan ya, lapangan saya dan tim di Kaltim. Memang ketika kami mendarat di Balikpapan di hari pertama, dan kemudian kami langsung diskusi dengan beberapa narasumber, warga lokal dan sebagainya, kami melihat yang pertama adalah sikap pro kontra itu ada. Cuman yang kami lihat lebih lanjut adalah yang pro-nya dikit, kontranya banyak. Nah, ini mungkin bisa diverifikasi juga ya temuan kami di lapangan atau klaim kami di lapangan ya. Karena itu yang pertama. Yang kedua, ketika kami diskusi tentang IKN dengan warga lokal, seolah mereka tuh agak menghindar atau mungkin tidak mau mengurus lebih lanjut. Nah, ini agak menarik. Kenapa diskusi atau ngobrol soal IKN di sana itu agak segan atau sungkan. Nah, ini mungkin nanti bisa diverifikasi teman-teman di sini ya, karena ketika kami diskusi bebas di sana, kami merasa ada semacam sikap kekhawatiran, sikap skeptis, sikap ragu-ragu, pesimis terhadap IKN di sana. Jadi mungkin bisa dilihat. Nah, tentunya kalau kami di lapangan kemarin, kami di Balikpapan, temu para stakeholder, kami di Sepaku, kami di Samarinda, kami melihat yang pro narasi IKN itu lebih pada narasi ekonomi ya, terutama pada mereka yang itu memang masuk dalam tim transisi IKN. Jadi para elitnya, entah itu yang kami lihat di sana itu lebih banyak mereka yang itu punya kepentingan bisnis ya, atau mungkin mereka yang duduk di pemerintahan itu mereka pro IKN. Nah, juga para akademisi yang mereka duduk di tim transisi, mereka sangat pro IKN. Jadi yang kami lihat di sana memang narasi pertumbuhan ekonomi itu tinggi atau mungkin menguat. Misalnya saja Kaltim nanti akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia karena posisinya di tengah, atau mungkin nanti Indonesia Timur akan lebih sejajar dengan Indonesia Barat dengan adanya Kaltim sebagai ibu kota. Artinya memang di sini narasi pertumbuhan ekonomi itu cukup signifikan ya. Ketika kami berbicara, kami diskusi dengan mereka yang pro. Nah, cuman ketika kami ngobrol dengan yang kontra, dengan yang anti IKN, mereka menyebutkan bahwa ini ada potensi bencana ekologis. Artinya yang mereka rasakan adalah sebelum hadirnya IKN, masalah-masalah ekologis di Kaltim cukup signifikan ya. Misalnya masalah bekas lubang tambang, masalah sedimentasi Sungai Mahakam, kemudian masalah reklamasi Teluk Balikpapan, masalah pembabatan mangrove di Teluk Balikpapan, di Sungai Tepadung misalnya, itu mereka rasakan betul bahwa nanti kalau IKN nanti tak di sini, masalah-masalah ekologis yang belum selesai itu akan tambah parah. Nah, ini itu narasi pertama yang kami temui ketika kami diskusi dengan mereka yang kontra. Yang kedua yang kami lihat, kami diskusikan di sana adalah masalah diskriminasi. Ya, kami memang mengakui bahwa di Kaltim, di Samarinda atau Balikpapan itu lebih heterogen daripada daerah lain di Kalimantan ya. Maksudnya di sini kalau kami membaca data BPS di sana memang secara etnisitas kelompok pendatang dan
perang asli itu hampir seragam ya. Bahkan kami tidak menemui adanya sentimen pribumi atau pendatang yang lazim di Jawa. Cuman potensi konflik itu ada, terutama ketika kami itu masuk ke dalam. Kami berbicara pada orang-orang asli uh, di daerah Kampung Harapan, di daerah Samboja dan sebagainya. Memang kami melihat mereka agak khawatir bahwa datangnya pendatang dari Jawa atau mungkin daerah lain di Indonesia akan membuat mereka terpinggirkan, terutama karena ada masalah perbedaan skill, perbedaan kemampuan, keterampilan yang membuat nanti mereka akan terpinggirkan. Jadi potensi konflik itu akan ada. Nah, ini yang kami lihat itu respon warga pedalaman yang merasa agak khawatir, karena yang mereka rasakan sekarang adalah mereka sudah tercerabut hak wilayahnya karena ikan ini. Nah, ini mungkin bisa diverifikasi pada teman-teman ya, karena temuan kami di lapangan bahwa yang kontra ini cukup signifikan suaranya di pedalaman. Karena mungkin selama ini jarang terekspos ya, tapi kami lihat, kami temui di sana memang ini ada masalah yang itu tidak tersampaikan secara terbuka. Nah, yang kelima mungkin informasi yang tidak berimbang dan simpang siur. Nah, salah satu temuan kami di Kaltim adalah munculnya mafia tanah. Jadi memang di sini mafia-mafia tanah ini berkepentingan dengan naiknya harga di sekitar ring 1 atau ring 2 di IKN ya. Jadi memang membuat adanya pencaplokan lahan, adanya tukar guling lahan antara konsensi dengan lahan tambang dengan lahan orang asli dan sebagainya. Artinya di sini temuan-temuan kami ini menunjukkan bahwa masalah-masalah di Kaltim itu cukup pelik juga sebelum nanti kan itu hadir. Artinya memang di sini ada masalah sosial, ada masalah ekologis, ada masalah tentang kultur yang itu akan membayangi kalau misalnya nanti IKN ini hadir tapi tidak diselesaikan masalah yang ada sekarang ini. Jadi itu temuan awal atau kondisi general yang kami temui di Kaltim, di Samarinda, di Samboja, di Kampung Harapan, di dekat Bukit Soeharto itu, di ya dan sebagainya. Jadi kurang lebih demikian kalau yang kami temui di secara umum ya. Ya, Pak Wasisto, mohon maaf. Nah, tersisa 5 menit. Oh ya. Bisa dipersingkat aja mungkin. Tapi nanti bisa kita bahas lagi. Oh ya, baik. Maaf, kelamaan ngobrol ya. Baik, kalau tadi ya respon akademisi lokal yang kami temui, ini agak beda ya. Kalau mereka yang masuk tim transisi KN, adalah mereka yang itu memang akan diproyeksikan menjadi bagian dari otoritas, sehingga mereka agak pro dengan IKN. Nah, dan mereka selalu secara reguler tampil di media lokal ya, yang mereka mempromosikan IKN sebagai pusat pertumbuhan dan sebagainya. Nah, sementara bagi yang kontra adalah mereka yang itu bukan petinggi kampus atau mungkin orang-orang dosen biasa yang mereka resisten dengan IKN. Jadi kami melihat adanya pembelaan sikap akademisi ya, yang akademisi yang sudah tinggi itu pro, tapi yang akademisi yang masih muda, masih progresif akan kontra dengan IKN. Jadi ini sikap dari akademisi lokal. Birokrasi lokal. Pada umumnya ketika kami berbicara dengan birokrat di Pemda Balikpapan, di Pemprov Kaltim di Samarinda, mereka jawabannya skeptis. Karena apa? Satu, ada masalah ketimpangan dana di sini. Kita tahu bahwa Kaltim ini kan gede sekali sumbangannya kepada negara, APBN, sekitar 500 triliun. Tapi dana bagi hasilnya, dana DAK, DAU-nya itu kecil, tidak sebanding dengan sumbangan yang diberikan kepada negara. Nah, hadirnya IKN atau otorita itu yang dengan dananya gede, itu akan menimbulkan kecemburuan. Nah, ini yang kami temui di sana, bahwa ada semacam kecemburuan antara birokrasi kalau misalnya nanti ada otorita di sana. Antara pegawai pusat otorita dengan pegawai daerah di sana. Itu masalah pertama. Yang kedua adalah masalah tentang timbang tindih lahan. Di sini terutama masalah perencanaan, masalah tata ruang yang juga pelik ya antara Pemda dengan otorita. Yang keempat adalah mungkin kurangnya komunikasi ya di sini. Satu hal yang membuat kami terkejut adalah tidak adanya
mungkin bisa dikoreksi ya, tidak adanya kantor cabang otorita di Kaltim. Ini agak menarik. Nah, nanti kemana aspirasinya warga Kaltim kalau misalnya tidak ada wakilnya di sana misalnya. Ini masalah yang cukup kami temui dan cukup riskan pula untuk bisa kita lihat. Aktivis yang kami temui tentu adalah orang Walhi, orang Jatam, orang Pokja Pesisir, komunitas warga Dayak, kayaknya Benuak dan sebagainya. Mereka tegas, tolak. Nah, karena ada tadi yang kami sebutkan ya, ada atas yang saya sebutkan ada masalah tambang, lubang tambang, pengundulan hutan, reklamasi yang itu memang tidak selesai atau belum selesai hingga saat ini. Sehingga kalau ada IKN itu akan justru mempermasalah atau memperkeruh masalah yang ada sekarang. Yang ketiga adalah isu orang asli yang terpinggirkan. Ini yang juga menjadi masalah ya. Jadi mereka yang selama ini hidup di daerah ring 1, ring 2 itu bahkan mereka tidak diakui eksistensinya oleh Pemprov setempat atau mungkin Pemda setempat. Jadi ini agak lucu juga nih, kenapa kemudian identifikasi itu tidak berimbang antara mereka yang memang benar-benar suku asli dengan mereka yang pendatang di sana. Nah, mungkin itu saja ya dari saya, singkat, padat, jelas, agak provokatif memang. Jadi, tapi mungkin bisa dikoreksi ya teman-teman ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, waktu dan tempatnya saya kembalikan ke Mbak Novita sebagai moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wasisto. Menarik sekali apa yang dibahas karena benar banget kalau misalnya bahas soal IKN itu banyak sekali pro dan kontranya. Kemudian kalau misalkan dari pengalamannya Pak Wasisto dan studi arsip atau kalau biasa kita bilang studi literasi gitu ya Pak, bahwa kalau relokasi ini secara eksplisit memindahkan ke Palangkaraya yang di tahun 1957 dan di Jonggol pada 1997 itu kan kemarin itu kalau tidak salah memindahkan pusat pemerintahannya. Nah, ternyata itu hanya rencana atau lebih ke wacana pembentukan kota ideal.